Banyak banget yang ngechat aku gara-gara nastar guys ya. Boleh nggak sih pejuang asam lambung makan nastar? Karena ini lagi momennya bun, mau lebaran. Makanya kira-kira boleh nggak sih? Nah, di video kali ini aku bakal bahas, ini aku udah megang nastar. Kemudian boleh nggak sih makan opor, minum soda ya. Di sini aku bakal bahas makanan-makanan khas lebaran yang wajib kalian ketahui dan yang wajib kalian perhatikan, harus dihindari ataupun dikurangi. Pastikan kalian nonton video sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu. Gimana puasanya, gimana tarawehnya, gimana tadarusnya, semoga lancar semuanya ya. Sehat-sehat semuanya. Sebentar lagi kita akan lebaran Idul Fitri. Semoga kita semua ya diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali fitri ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan dari beberapa orang ya, tentunya seputar asam lambung. Tapi ini fokus ke makanan ya, menu-menu lebaran. Jadi banyak banget yang ngechat aku ya. Kemarin itu ada yang panjang lebar ngechat aku kalau misalnya aku nggak jawab ya. Jadi kalau cecetan ya antara aku dan teman-teman, aku tuh nggak bisa saling balas-balas gitu ya, lama-lama kayak gitu. Jadi banyak banget WA yang masuk, benar-benar teman-teman. Jadi mohon maaf, aku tuh bukannya sombong ya. Mungkin ada beberapa orang yang bilang, ih sombong banget sih di WA nggak dibalas-balas. Bukan kayak gitu, jangankan kalian ya. Kadang saudara kandung aku aja, mama aku aja kadang kalau misalnya WA itu kelewat ya. Temanku aja, bestie aku, teman akrab, teman dekat aku kadang bilang, kok kamu lama banget sih balas WA, lama banget sih kalau di telepon. Aku tuh kadang bingung ini yang mana dulu yang harus dibalas. Sekarang aku tuh nggak punya admin, jadi yang ngalamin asam lambung itu ya hanya saya sendiri. Kadang suami saya juga bantu jawabin, tapi dia nggak bisa sedetail saya ya, karena memang saya yang ngalamin seperti itu. Nah teman-teman, insya Allah aku akan mudik ya. Kalian gimana nih, udah mudik? Semoga semuanya sehat dan lancar ya mudiknya, asam lambungnya juga nyaman, tanpa adanya sensasi, tanpa adanya kendala ataupun hambatan apapun. Nah di video kali ini aku bakal bahas terkait kue nastar, opor ayam, dan juga yang lain-lain yang sudah bertanya ya. Bunda, kita ini kan udah puasa 1 bulan, apakah kita boleh makan kue lebaran seperti nastar? Apakah kita boleh makan opor ayam, ketupat sayur, seperti itu ya? Sebenarnya ya tiap tahun kayaknya aku bahas di video ini, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang baru menemukan channel aku dan belum melihat video tersebut. Makanya di video kali ini aku bakal jelasin lagi ya, kira-kira kita pejuang asam lambung boleh nggak sih makan nastar. Nah nastar ini kan dikenal adalah kue lebaran ya, siapapun pasti wajib ada nastar di rumah kalau lebaran. Tapi kalau aku sih nggak wajib-wajib banget ya, yang penting adalah buat dimakan. Nah kira-kira kita aman gak sih? Jadi nastar ini kalian harus perhatikan, apalagi nih yang ada gastritis ataupun yang ada radang, tukak, ataupun yang asam lambungnya terjadi itu karena dari faktor makanan. Jadi harus hati-hati. Kenapa? Karena bahan-bahan dari nastar ini memang cukup simpel ya menurut aku, karena saya juga bisa buat sendiri nastar, pakai teflon pun bisa kalau saya buat. Nah, tapi caranya itu perhatikan, untuk buatnya ini kan terbuat dari tepung terigu ya. Terigu ini kalau kita konsumsi berlebihan itu kurang bagus untuk pejuang asam lambung. Kemudian yang kedua adalah pakai margarin. Margarin ini memiliki kandungan ya lemak juga, jadi kita kurang baik untuk dikonsumsi. Nah, kemudian yang ketiga pakai selai. Selainya ini, nah nanas. Jadi nanas ini kan kayak kecut atau asam, meskipun sudah dikasih kayak gula putih, karena proses pembuatan selai ini kan nanas di blender kemudian dikasih gula putih atau gula pasir. Nah terus gimana dong Bun, kira-kira kita aman gak sih? Nah jadi kalau misalnya kalian nih yang masih suka sensasinya datang ya, atau masih sering banget kambuh-kambuhan, kalau bisa dikurangi dulu ya teman-teman, karena
Ini bisa memicu, apalagi kalau misalnya kita makannya itu berlebihan. Nah bun, tapi aku tuh suka banget sama nastar, masa sih nggak boleh sama sekali? Ya, saran aku kalau kalian mau konsumsi, boleh-boleh aja. Pada saat itu aku juga pernah kok ya, aku tuh suka nastar, aku suka kayak sagu keju, aku suka putri salju, itu adalah kue kesukaan aku. Nah pada saat aku berjuang ya, itu di tahun 2021, tahun 2020 aku udah menderita GERD. Di situ aku melihat ya orang-orang makan kayaknya enak banget ya. Jadi cara aku konsumsi itu adalah makan nasi dulu. Misalnya nih di rumah ada nasi, pakai lauk apa aja yang penting aman ya. Setelah itu barulah aku konsumsi nastarnya, sagu kejunya, kastangelnya, dan lain sebagainya. Jadi harus ada pelindung atau ada pelapis dulu. Jangan misalnya ini baru bangun ya, karena lihat nastar banyak di rumah, langsung buka toples langsung makan. Kalau bisa dilapisi dulu. Kalau misalnya kalian nggak mau makan nasi atau malas makan nasi, boleh tepung Garut aja atau jenang gemi. Nah tepung Garutnya kayak gini ya, ada jenang gemi, aku saat ini masih stok tapi masih ada di bawah ya. Aku coba pulang kampung, makanya mau aku bawa itu aku udah siap-siapin semuanya. Jadi caranya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya untuk terus-terusan makan nastar satu toples habis, aku tidak menyarankan. Nah kemudian boleh nggak sih kita minum sirup kayak sirup marjan, sirup Scotch Delight ya, itu yang rasa jeruk, yang rasa melon, ataupun yang rasa leci, boleh nggak sih bun? Soalnya kan udah lama banget ya nggak minum gituan, apalagi di bulan Ramadan nih. Nah saran aku kalau kalian mau konsumsi sirup ya, yang jeruk itu kan asam ya, jadi kalau bisa dihindari, nggak usah pakai yang jeruk. Kalau marjan ini kan terbuat dari ya sari buah-buahan, buah melon. Jadi saran aku boleh, tapi jangan banyak-banyak juga. Caranya ambil di gelas, tapi jangan dikasih es ya teman-teman. Aku tuh biasanya nih, kalau misalnya marjan aku taruh di kulkas, airnya juga ambil yang air yang dingin dari kulkas. Jadi pada saat tuangin marjan ke gelas, aku tambahkan air yang dari kulkas juga ya, meskipun itu air es sih, tapi bukan es batu. Karena es batu itu menurut aku dinginnya itu lebih berkali-kali lipat. Jadi pakai air dingin boleh, atau misalnya nih taruh di gelas kemudian masukkan ke kulkas sekitar 15 menit baru diminum, itu boleh. Ya, yang penting jangan pakai es yang berlebihan. Tapi kalau misalnya kalian pengen banget nih bun, habis panas-panasan, boleh ya bun coba marjan ataupun mungkin kayak sirup leci ya, nggak apa-apa. Mau pakai es tapi jangan banyak-banyak. Aku sih prinsipnya itu selagi tidak berlebihan, itu menurut aku aman-aman aja. Itu adalah sirup. Tapi saran aku kalian wajib banget menghindari soda ya. Di kampung aku nih teman-teman ya, kalau ibu-ibu apalagi yang udah tua, bapak-bapak ya, mereka itu senang banget minum Fanta yang Sprite, kemudian minum yang soda-soda, katanya itu bisa menghilangkan capek. Padahal menurut aku itu tidak tepat ya, kurang tepat. Jadi saran aku untuk soda ini dihindari dulu karena itu tidak aman buat kita ya, dan sangat tidak direkomendasikan. Hindari soda, baik itu Fanta, sirup-sirup yang lainnya. Kalau yang mengandung soda, dihindari dulu karena itu adalah musuhnya pejuang asam lambung. Soda, kopi, ya, teh, ya yang namanya kafein, kalau bisa dihindari dulu. Jangan coba-coba, karena kalau misalnya kambuh, siapa yang nyesal nanti? Kita sendiri. Jadi kita harus sayang sama diri kita, harus mengingat perjuangan kita selama ini. Jangan mentang-mentang momennya lebaran nih aku makan apa aja, enggak setiap hari ini. Biasa orang-orang mikir kayak gitu ya. Nah kemudian kalau kalian pengen nyobain cookies ya, cookies aku tuh sering banget buat cookies yang dari oat. Aku pernah buat kemarin ya, videonya udah aku share, pakai gula merah aja, ataupun mungkin mau yang polosan yang warna putih, udah ada videonya juga, tahun kemarin udah aku upload. Jadi kalian boleh coba di rumah, itu aman, gak ada masalah meskipun pakai margarin, tapi menurut aku sih nggak banyak, nggak berlebihan. Dan aku itu pakainya bahan-bahan yang aman seperti oat dan juga tepung maizena. Jadi menurut aku itu aman, bisa kalian coba di rumah ya. Kalau pakai coklat ya boleh, tapi jangan berlebihan. Aku sih biasanya pakai keju aja, kalau sama aku keju aman ya. Kemarin tuh aku kasih coklat Ceres karena aku lagi nggak ada perlengkapan bahan-bahan coklat chips ataupun kismis yang lainnya, nggak ada, karena memang aku nggak niat mau buat kue karena fokusnya itu mau mudik. Soalnya aku mau mudik ke Sulawesi teman-teman. Itu adalah untuk masalah kue. Kemudian
Yang selanjutnya adalah masalah opor ayam. Nah, opor ayam ini sudah banyak banget yang ngechat aku. Kemarin lagi nganterin anak aku les ya, les kumon, banyak yang nanya, yang DM, yang chat, Bunda boleh nggak sih makan opor. Nah, aku teman-teman udah buat video opor ayam yang aman buat kita tanpa santan. Kalian boleh coba, kalian wajib recook di rumah, karena menurut aku itu rasanya lebih enak ya, dan gak kalah dengan yang pakai santan. Aku itu seringnya ya lebih senang masak opor nggak pakai santan, tapi bumbunya itu medok. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak pakai santan, perbanyak bawang merahnya, kemudian kayak lengkuas, jahe, kunyitnya itu agak dibanyakin. Kalau nggak mau bau langu, di sangrai dulu ya. Itu menurut aku lebih enak, lebih aman, dan lebih nyaman di lambung kita. Jadi kalau mau pakai opor ayam, pakai yang nggak ada santannya. Tapi kalau misalnya kalian nggak terbiasa nih Bun, harus pakai santan, ya saran aku sih bisa pakai susu aja, susu yang aman yang ada kok dijual di Indomaret, apa santan apa gitu namanya juga. Kalau nggak, carilah susu yang rendah lemak. Jadi tuh pada saat mau matang nih ayamnya atau opornya, lalu masukin susu atau santan yang apa ya, lupa namanya. Tapi jangan lama-lama dimasak, karena itu sudah berubah kandungannya, akan meningkat lemaknya berkali-kali lipat. Jadi kenapa pejuang asam lambung itu dilarang ya, atau tidak disarankan konsumsi santan? Karena santan itu identik dengan dimasak sampai berjam-jam atau sampai 1 jam, setengah jam. Itu udah beda, khasiat dan kandungan itu udah beda, dan itu sudah menimbulkan lemak. Dan nanti kalau misalnya kita berlebihan konsumsi itu bakal menimbulkan penyakit di tubuh kita. Seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk pertanyaan kalian terkait nastar, dan juga kue-kue lebaran yang lainnya menurut aku sih sama aja. Nah, selain nastar yang dijual ya, karena banyak banget kalau lebaran itu banyak banget yang jadi penjual kue dadakan ya. Nah, selain kue dadakan, selain kue nastar, apakah kita boleh makan biskuit yang dijual misalnya kayak di toko-toko kue seperti Regal? Menurut aku sih nggak ada masalah ya, Regal, kemudian biskuit gandum, biskuit kentang, yang nggak ada masalah ya. Jadi aku itu kalau misalnya bikin kue lebih enak, lebih nyaman makan kue bikinan aku sendiri, karena menurut aku itu lebih tahu cara buatnya, higienisnya, kemudian bahan-bahannya itu cari bahan-bahan yang aman untuk aku. Seperti itu ya. Kemudian untuk ketupat ya boleh dong, karena ketupat itu kan menurut aku enak, lembut, dan nggak pakai santan. Meskipun ada juga yang pakai santan beberapa, tapi kalau kita nih pejuang asam lambung, kalau bisa kurangi santan dulu deh ya, jangan sampai memicu lebaran malah kambuh asam lambungnya, kan kasihan ya. Nah, biasanya juga ada burasa. Kalau di Makassar tuh andalannya burasa ya. Aku nih kalau masak burasa itu nggak pakai santan, biasanya hanya aku tumis saja bawangnya. Kalau di Sulawesi Tenggara atau di Raha kampung aku itu lapa-lapa namanya, itu dipakai kelapa juga. Jadi kalau bisa kelapanya jangan banyak-banyak, atau nggak pakai kelapa juga nggak apa-apa. Jadi caranya itu hanya diaronin pakai tumisan aja, pakai minyak goreng atau minyak yang aman kayak Vineco, minyak zaitun, ataupun minyak jagung. Itu juga udah enak kok. Yang penting pada saat ngaroninnya itu harus agak matang ya, agar nggak keras nanti. Kenapa pakai santan? Karena biasanya kata orang-orang tua, kalau nggak pakai santan itu nanti bawaan itu kayak keras, pada saat dimakan itu kurang enak. Tapi kalau aku coba sendiri, yang penting airnya agak dibanyakin dan rebusnya lama, ya aman aja sih, menurut aku enak-enak aja. Kayak gitu ya. Untuk telur boleh, tapi kuningnya dikurangi ya. Kalaupun kalian pengen makan kuningnya, boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan ya, karena kuning telur itu juga mengandung gas ya. Kemudian yang wajib kalian hindari juga di bulan di lebaran ya, karena banyak banget makanan, jangan makan berlebihan, kayak junk food dikurangi dulu ya. Makanan-makanan instan juga dikurangi atau dihindari deh kalau bisa, jangan sampai itu bisa memicu asam lambung kita ya. Oke ya, semoga bermanfaat video kali ini, dan yang sudah bertanya terima kasih. Semoga kalian tonton video ini ya, dan buat kalian yang masih berjuang ya tapi tetap puasa, alhamdulillah semoga lekas pulih, lekas sembuh, lancar puasanya, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!